Salah satu kutukan dari adopsi kebijakan luar negeri bebas dan aktif oleh Indonesia ialah tidak adanya teman yang dapat diandalkan di dunia yang penuh persaingan. Tidak adanya kawan karena Indonesia enggan condong pada salah satu kubu atau negara, sementara pada sisi lain Jakarta lemah dari aspek politik, ekonomi dan militer. Indonesia bukan merupakan kekuatan ekonomi global, tidak juga berstatus sebagai negara industri seperti Jepang dan Korea Selatan. Negeri kelahiran Prisia Nasution bukan pula anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dapat menentukan arah politik dan keamanan global. Sebagai dampak dari kutukan tersebut, pengadaan beragam mesin perang oleh Indonesia pun penuh dengan tantangan. Meskipun dapat mengakses berbagai macam peralatan perang, tidak semua mesin pembunuh tersebut dapat diekspor ke Indonesia. Sebaliknya, beberapa tetangga Jakarta diberikan akses untuk mengimpor sistem senjata yang tidak dapat dibeli oleh Indonesia. Sebagaimana diketahui, urusan ekspor-impor peralatan perang bukan tentang isi tas, akan tetapi soal loyalitas negara pembeli kepada negara penjual dalam berbagai urusan antar bangsa. Sebenarnya, pada era 1959 sampai dengan 1965, Indonesia walaupun menganut kebijakan luar negeri bebas dan aktif, namun Jakarta condong kepada Blok Timur dan negara-negara komunis. Pada masa tersebut sempat lahir poros Jakarta Peking Pyongyang, di mana Peking dan Pyongyang ialah sobat politik Jakarta. Sebelum poros Jakarta Peking Pyongyang tercipta, Indonesia sejak akhir 1959 rajin berbelanja mesin perang ke Moskow, seperti kapal selam, kapal permukaan, tank dan APC, pesawat pancar gas MiG-17, MiG-19 dan MiG-21 dan lain sebagainya. Memang di tahun-tahun itu Soekarno sebagai pemimpin Indonesia tengah gencar-gencarnya berupaya mewujudkan sosialisme Indonesia dan membuat gerakan Newly Emerging Forces atau NEFO sebagai lawan dari Old Established Forces atau OLDEFO. Segala macam slogan seperti NEFO, OLDEFO, Sosialisme Indonesia, Nasakom, dan Manipol Usdek harus dikubur dalam-dalam ketika terjadi pergantian kekuasaan di Jakarta pasca gagalnya gerakan 30 September PKI. Soeharto yang merupakan Jenderal Angkatan Darat anti-komunis dengan dukungan berbagai kelompok politik dan rakyat naik ke kekuasaan menggantikan Soekarno. Seiring dengan disahkannya Soeharto sebagai presiden oleh MPRS, berubah pula pendulum kebijakan luar negeri tanah air Agnes Mo yang sebelumnya condong ke Blok Timur beralih ke Blok Barat. Perubahan pendulum tersebut tidak mengubah prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Selama rezim Soeharto berkuasa, kebijakan luar negeri Indonesia condong ke barat, termasuk pula dalam urusan akuisisi peralatan perang T-33A, F-86, F-5EF, A-4E, F-16, kapal selam U-209 1300, korvet kelas Fatahillah dan fregat kelas Van Speyk adalah contoh sistem senjata yang dipasok oleh beberapa negara barat ke Indonesia. Walakin, bulan madu antara Indonesia dan Blok Barat berakhir saat Perang Dingin berakhir, sesudah tembok Berlin runtuh pada akhir 1989. Seiring surutnya Perang Dingin, negara-negara barat memberikan perhatian khusus pada isu HAM yang sayangnya tidak terlalu dipedulikan oleh penguasa di Jakarta. Peristiwa 12 November 1991 di Dili, di mana ABRI menembak para demonstran pro kemerdekaan Timor Timur yang diikuti dengan banyaknya korban tewas, menjadi arus surut hubungan Indonesia dan negara-negara barat. Washington DC dan London menjatuhkan sanksi embargo senjata kepada Jakarta, sehingga sebagian mesin perang negeri asal Ivanali tidak dapat beroperasi sebab kekurangan suku cadang.
Embargo tersebut baru dicabut pada pertengahan 2000-an setelah Indonesia dinilai sukses melaksanakan transisi menuju demokrasi dan penguasa baru di Jakarta dipandang lebih paham akan isu HAM. Sejak Barat menerapkan embargo senjata terhadap Indonesia, muncul kesadaran untuk melakukan diversifikasi sumber senjata sehingga sumber mesin perang tidak hanya berasal dari satu negara saja. Di masa yang sama, timbul pula keinsyafan guna meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada peralatan perang dari luar negeri. Peran yang dimaksud ialah industri pertahanan domestik sebaiknya memasok lebih banyak sistem senjata kepada Kementerian Pertahanan dan TNI, khususnya untuk peralatan yang sudah dapat dibuat secara domestik. Semangat itu pula yang melandasi lahirnya program revitalisasi industri pertahanan dan diterbitkannya Undang-Undang tentang Industri Pertahanan. Diversifikasi sistem senjata secara sederhana adalah pemasok satu sistem senjata tertentu tidak berasal dari satu negara saja. Oleh sebab itu, jet tempur Indonesia sejak awal 2000-an tidak semuanya berasal dari negara-negara barat, walaupun sebagian besar tetap berasal dari Eropa dan Amerika. Begitu pula dengan kapal kombatan permukaan, di mana tidak ada satu negara yang dominan dalam pasar itu di Indonesia. Memang tidak ada kapal kombatan Indonesia dari negara-negara non-barat, tetapi pemasok asal barat pun tidak tunggal. Barat harus dipandang sebagai suatu entitas yang heterogen dan tidak homogen, sebagaimana pandangan awam. Sebagai contoh, walaupun Jerman, Prancis, dan Italia sama-sama anggota NATO bersama Amerika Serikat, akan tetapi Berlin, Paris, dan Roma belum tentu selalu memiliki pandangan yang sama dengan Washington dalam beragam urusan antar bangsa. Perbedaan pandangan itu mencerminkan masing-masing negara barat masih mengedepankan kepentingan nasional masing-masing, di mana negara-negara Eropa terkadang lebih pragmatis dibandingkan dengan Amerika Serikat. Barat bisa satu pandangan terhadap ancaman terhadap mereka, seperti invasi Rusia terhadap Ukraina, namun berbeda pendapat dalam urusan-urusan politik dan keamanan internasional lainnya, seperti isu-isu Timur Tengah. Salah satu tantangan dalam kebijakan diversifikasi senjata adalah kemampuan dalam mendukung logistik mesin perang yang terdiri dari beberapa pemasok, di mana hal tersebut ditentukan oleh isi tas Indonesia. Misalnya untuk pesawat tempur, Indonesia harus menyediakan logistik bagi beberapa pesawat pancar gas yang berbeda. Namun hal itu merupakan konsekuensi dari kebijakan diversifikasi, sebab kebijakan luar negeri bebas dan aktif membuat Indonesia tidak mempunyai teman yang bisa diandalkan. Kebijakan diversifikasi akan lebih mudah dalam urusan penyediaan logistik sistem senjata kalau untuk setiap jenis mesin perang hanya memiliki 2 pemasok saja. Saat ini kebijakan diversifikasi tengah mengalami ancaman karena terdapat kecenderungan kuat untuk menggantikannya menjadi kebijakan pemasok tunggal. Beberapa jenis sistem senjata yang dioperasikan oleh militer Indonesia sekarang tengah mengalami pergeseran pemasok dari beberapa sumber menjadi sumber tunggal saja. Misalnya mengganti rudal permukaan ke permukaan dari Eropa dan Cina dengan peluru berpandu dari Turki. Begitu pula mengganti berbagai peralatan elektronika dari beberapa pabrikan Eropa menjadi sumber tunggal, yakni dari Turki. Hal demikian dikenal dengan Turkifikasi, dan diperkirakan Turkifikasi akan terus berlanjut hingga akhir dekade ini. Turkifikasi akan meluas ke beragam sistem senjata, termasuk upaya mengganti sistem karya anak bangsa Amerika Serikat pada F-16 dengan sistem keluaran negeri pecundang dalam Perang Dunia Pertama. Saat ini sasaran pertama Turkifikasi ialah TNI Angkatan Laut, di mana sebanyak mungkin peralatan atau sistem buatan negara-negara lain akan diganti dengan keluaran Turki. Setelah TNI Angkatan Laut, cepat atau lambat Turkifikasi akan merambah pula pada TNI Angkatan Udara,
Misalnya, upaya memaksakan pesawat AEW NC, memaksakan menggunakan peralatan elektronika buatan Turki. Lalu bagaimana relasi antara kebijakan diversifikasi senjata dan Turkifikasi? Dalam praktek, cepat atau lambat, kebijakan diversifikasi senjata akan segera berakhir dan diganti dengan kebijakan pemasok tunggal, sehingga mengalami ketergantungan pada Turki sebagai sumber satu-satunya berbagai peralatan perang. Jika di masa lalu Indonesia terlalu menggantungkan diri pada senjata buatan Om Sam, pada akhir dekade ini Jakarta akan menggantungkan diri pada mesin perang keluaran Ankara. Ada peribahasa yang berbunyi, hanya keledai yang jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Suatu fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun ialah Turki bukan aktor berpengaruh dalam urusan keamanan internasional, sebab negara itu bukan anggota Dewan Keamanan PBB. Dengan adanya Turkifikasi, apa yang bisa dilakukan oleh Turki apabila Indonesia membutuhkan bantuan dan dukungan di panggung internasional, khususnya di Dewan Keamanan PBB? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Ankara, kecuali pernyataan standar diplomasi seperti "We strongly condemn" atau "We deeply concern", selain juga mengirim doa. Harus dicamkan pula bahwa hubungan Turki dengan beberapa anggota Dewan Keamanan PBB kurang harmonis, khususnya dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Singkatnya, Turkifikasi merugikan kepentingan nasional Indonesia secara luas. Pertanyaannya, masih adakah yang peduli dengan kepentingan nasional negeri ini?